Selamat pagi pemirsa. Pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, gempa susulan masih terus terjadi dan menambah tantangan penanganan bencana. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bergerak cepat, memperkuat pemetaan wilayah terdampak, dan memastikan evakuasi, pelayanan, dan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dengan tema Percepat Penanganan Gempa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Sehat. Kita prihatin dengan apa yang terjadi di NTT, tapi ini menggelitik pemikiran saya. Kenapa editorial pada pagi ini diberi judul Percepat Penanganan Gempa? Apakah artinya penanganan gempa sekarang masih kurang cepat atau seperti apa? Yang pasti masih ada persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Kalau kita lihat kemarin misalnya kunjungan Menteri Keuangan Pak Purbaya ke lokasi bencana misalnya, dia kan terang-terangan menyebut bahwa masih ada koordinasi yang kurang antara pusat dan daerah. Ketika koordinasi berkurang berarti penanganannya ya tidak bisa maksimal, tidak bisa lebih bagus. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita ingatkan bahwa penanganan korban terhadap korban gempa itu perlu betul-betul ditingkatkan. Karena kan istilahnya ini berpacu dengan waktu. Mereka tidak boleh berlama-lama menderita dalam pengungsian misalnya. Mereka tidak boleh berlama-lama menunggu kepastian kapan bisa kembali ke rumah masing-masing. Karena ke rumah masing-masing itu juga banyak yang rusak, belum bisa ditempatin saat ini juga. Jadi hal-hal seperti ini kita ingatkan, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan para aparat di lapangan, yang sudah dilakukan pemerintah yang begitu cepat untuk menangani penanganan kasus-kasus yang terjadi di gempa di NTT. Tapi kita selalu tekankan bahwa penanganan yang lebih cepat akan mempercepat pemulihan bagi para korban kembali ke kehidupan yang sebenarnya sebelumnya. Masalah utamanya di mana? Kalau yang yang dilihat di bagian awal oleh Menteri Keuangan tadi apa, Mas Jaka? Ya, sebenarnya ada beberapa masalah klasik yang selalu terjadi dalam penanganan bencana. Pertama tadi yang disebutkan Pak Purbaya, masalah koordinasi antar lembaga, kemudian juga akses ke wilayah-wilayah terdampak yang biasanya sangat sulit, kemudian juga birokrasi yang terkadang berbelit-belit, kemudian juga peralatan yang tidak mencukupi untuk melakukan pertolongan dan penanganan. Jadi hal-hal seperti ini akan selalu terjadi meskipun kita juga tekankan kepada pemerintah sebagai penanggung jawab, baik itu pusat maupun daerah untuk meminimalisasi kendala-kendala seperti ini. Kita akan bahas ini supaya kemudian bisa lebih cepat. Mas Jaka dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026, Percepat Penanganan Gempa. Percepat penanganan gempa. Apakah bisa bangun kembali? Tidak. Ya Allah. Tak bagaimana sudah kapela sudah hancur, komuninya sudah batal, sambut barunya batal semua. Di saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong. Empat hari sejak gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT, wilayah itu masih terus diguncang gempa susulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat terjadi 2.768 gempa bumi susulan. Banyaknya gempa susulan jelas menjadi tantangan penanganan gempa. Terlebih, kekuatan gempa susulan bervariasi, bahkan hingga ada yang bermagnitudo 6,2. Di setiap bencana, penanganan memiliki tingkat risiko tersendiri. Penanganan saat bencana masih terjadi membuat risiko tentu berlipat. Para petugas bukan hanya berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang kemungkinan masih terjebak, melainkan juga memastikan para survivor tidak berada dalam risiko tinggi di zona-zona berbahaya.
Itu bukan saja risiko menjadi korban gempa susulan, melainkan juga berbagai risiko akibat infrastruktur dan daya dukung lainnya yang lumpuh maupun rusak. Tambahan lagi, semuanya harus dilakukan dengan tetap memastikan keselamatan seluruh petugas dan relawan. Dalam kondisi serba genting seperti itu, pemetaan wilayah terdampak menjadi hal krusial. Pemetaan wilayah akan menentukan efektivitas dan tepatnya penanganan. Gempa NTT 15 Agustus berada di posisi kedua dari 11 gempa terbesar global 2026. Hingga kini setidaknya terdapat 70 korban jiwa. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga 18 Agustus menyebutkan ada 11.925 rusak. Di Kabupaten Nagekeo, yang merupakan terdekat dari pusat gempa, terdapat 1.373 rumah rusak berat, 260 unit rusak sedang, dan 1.229 unit rusak ringan. Namun, kabupaten dengan jumlah bangunan rusak parah terbanyak adalah Kabupaten Manggarai, yakni mencapai 1.597 unit. 4 kabupaten lainnya yang terdampak gempa 15 Agustus tersebut adalah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Sika. Skala kerusakan memang bisa lebih terkait dengan tingkat populasi dan geografis wilayah. Di wilayah-wilayah yang berada di jalur sesar itu jelas memiliki risiko dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah Pemda harus bergerak cepat memberikan laporan yang terus teraktualisasi dan tepat. Perubahan kondisi lapangan dari hari ke hari akan menentukan pula segala respons penyesuaian penanganan gempa. Inilah yang akan bermuara pada distribusi tim petugas hingga bantuan logistik yang tepat sasaran. Sudah dapat dilihat dari kejadian demi kejadian bencana yang terjadi di tanah air, rasa solidaritas bangsa yang tinggi akan mengalirkan relawan, donasi maupun logistik. Seluruh bantuan ini harus dapat dikoordinasi dengan baik dan bersinergi dengan bantuan pemerintah. Pemerintah pusat melalui Kemensos menyampaikan telah menyalurkan bantuan senilai 14 miliar rupiah untuk penanganan darurat di NTT. Bantuan tersebut berupa sembako, pembangunan dapur umum, hingga santunan ahli waris dan korban luka. Jika melihat kondisi lapangan dan skala kerusakan, nilai tersebut tentunya masih jauh dari kebutuhan para korban. Maka, kita mendesak pemerintah untuk menambah bantuan dengan signifikan. Pemerintah juga harus memastikan distribusi tepat sasaran berdasarkan dengan pemetaan wilayah terdampak tersebut. Pemerintah pusat dan daerah harus dapat membuktikan bahwa sinergi solid dapat tercapai di saat yang genting ini. Hanya dengan itu, maka risiko bertambahnya korban dapat dicegah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada Ibu Lia. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu, ini penanganan gempa bisa dipercepat atau tidak menurut Anda? Silakan Bu. Ya, memang juga punya kendala ini Pak ya. Kalau kita lihat kesigapan para petugas dan masyarakat kita itu sudah sudah maksimal saya lihat ya. Bahwa bantuan sudah bertumpu dan sebagainya. Yang jadi masalah ini memang pendistribusiannya ini. Penyaluran ke daerah-daerah yang susah atau sulit dijangkau. Ya, Tadi baru saya nonton masyarakat yang mengeluh belum makan, belum minum karena dia mengungsi ke bukit. Kalau dia turun jaraknya jauh, kemudian juga rumahnya sudah hancur. Nah, jadi ini memang pendistribusiannya ini yang susah ini ya. Menyalurkannya ini ke daerah-daerah yang sulit dijangkau ya. Yang jadi agak sulit. Memang kita tidak bisa juga menyalahkan siapa-siapa, karena kalau kita lihat ini kesigapan para petugas juga, kemudian jumlah bantuan yang sudah bertumpu itu, tapi masih
banyak masyarakat yang belum menikmati bantuan tadi ini karena itu tadi terkendala dengan daerah yang susah atau sulit dijangkau oleh transportasi daerah sulit ini. Jadi memang kita harus kerjasama pemerintah, masyarakat dan sebagainya untuk menyalurkan bantuan yang banyak sekali tadi ini. Kalau saya lihat ini bantuannya cukup sudah lumayan ya, kesigapan para petugas. Cuma tadi itu ada keluhan masyarakat itu juga tidak salah, betul juga karena dia belum menerima. Karena itu tadi terkendala oleh pendistribusian atau penyaluran yang daerahnya sulit terjangkau. Jadi memang mari kita sama-sama bekerja sama untuk rakyat, masyarakat dan petugas, pejabat dan sebagainya sehingga bantuan-bantuan yang bertumpuk tadi ini bisa tersalur ke masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Bu Lia mengatakan, Mas Jaka, yang membuat sulit adalah kondisi medan di sana. Benar begitu atau bagaimana? Ya, faktanya memang tidak semua wilayah yang terkena gempa itu gampang diakses ya. Banyak sekali daerah-daerah yang sangat sulit didatangi sehingga bantuan memang tidak bisa datang dengan cepat. Tetapi sekali lagi ini kan perlu koordinasi yang lebih erat antara semua pihak yang terkait dalam hal ini. Ketika koordinasi itu berlangsung dengan maksimal, saya pikir kan semua kendala juga bisa diatasi dengan lebih cepat. Jadi betul kata Bu Lia, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tidak ada yang salah di sini. Kita apresiasi semua relawan, semua aparat yang sudah melakukan tugasnya untuk membantu para korban. Tetapi juga kita mengingatkan bahwa masih cukup banyak para korban yang sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Betul tadi karena mereka mengungsi ke bukit-bukit karena mungkin masih trauma akan terjadinya tsunami misalnya. Dan itu memang agak menyulitkan dan itu kan biasanya tidak masuk data yang ada di pemerintah kan. Kalau data terakhir itu kan menyebutkan ada sekitar 60.000 pengungsi itu yang terdata. Sementara yang tidak terdata bisa jadi akan lebih banyak lagi karena mereka mengungsi atau paling tidak tinggal di dekat rumahnya karena takut harta bendanya dijarah dan segala macam. Jadi hal-hal seperti ini perlu koordinasi dan kerjasama yang lebih solid lagi di antara semua pihak untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Pemerintah pusat sudah, kalau kita lihat sangat cepat ya mengirimkan bantuan dan banyak yang dikirim. Pemerintah daerah juga harusnya bergerak. Pertanyaannya bagaimana cara mempercepat penanganan gempa ini, Mas Jaka? Ya, kalau dari BNPB, BPBD itu kan sudah menggunakan segala cara, segala transportasi yang bisa digunakan. Misalnya untuk mengevakuasi korban dengan menggunakan helikopter karena jalan darat terputus, kemudian juga menggunakan juga alat-alat yang lain sehingga diharapkan bisa lebih cepat ke korban. Jadi sekali lagi memang tidak mudah, apalagi situasi di NTT ini juga masih cukup rawan kan. Gempa susulan juga masih sangat sering terjadi. Kalau data terakhir di BMKG itu sampai lebih dari 3.000, bahkan ada yang bermagnitudo 6,2. Jadi ini cukup rawan juga bagi para aparat atau relawan untuk melakukan evakuasi. Tetapi sekali lagi kita tekankan bahwa pemerintah semua yang terkait juga menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dan lebih baik. Kita harus jeda dulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau yang paling praktis ya, yang paling konkret, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah segera dan juga kita mungkin sebagai anggota masyarakat untuk mempercepat penanganan gempa di NTT ini? Ya, yang paling mendesak adalah menangani korban ya, menangani manusianya. Masih banyak sekali lagi yang butuh bantuan, yang butuh segala macam termasuk konseling karena mereka juga masih trauma. Jadi yang paling penting adalah meyakinkan para korban mendapatkan haknya sebagai korban, mendapatkan bantuan yang merata, tidak boleh ada lagi
para korban yang kelewat dari bantuan, sehingga mereka juga merasa lebih kuat untuk menghadapi cobaan yang ada. Kemudian tentu saja kita juga, pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana nanti rehabilitasi segala macam, kan anggaran-anggaran juga sudah disebutkan kan, karena nanti untuk rumah yang rusak ringan itu 15 juta, kemudian yang rusak sedang itu sekitar 30 juta, kemudian yang rusak berat kemudian juga nanti ada hunian tetap yang akan dibantu. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu, sekali lagi perlu akselerasi yang lebih cepat sehingga mereka bisa mendapatkan haknya lebih cepat lagi. Gubernur NTT kan sudah menetapkan tanggap darurat 14 hari ya Mas Eka, 15 sampai 28 Agustus. Sekarang tanggal 20, saya tidak yakin sih dalam 8 hari ke depan sudah bisa tertangani. Apa yang harus dilakukan oleh Gubernur NTT atau pemerintah pusat? Ya, pemerintah pusat saya pikir sudah menjalankan kewajibannya ya, begitu juga pemerintah daerah. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya, ini Pak Purbaya mengatakan seperti itu kan tidak asal memberikan pernyataan, pasti dia mendapatkan informasi yang valid di lapangan. Kenapa dia bilang koordinasi masih kurang? Ya karena katanya masih ada daerah yang belum mendapatkan bantuan. Sama sekali. Padahal sudah, ya sama sekali karena padahal sudah 5 hari. Jadi hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian serius bagi negara. Jangan sampai ada warga yang sudah tertimpa bencana seperti ini terus merasa dilupakan oleh negara. Saya pikir itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita toleransi. Kewajiban negara adalah ketika ada rakyatnya yang butuh bantuan, mereka harus hadir. Semoga nanti tanggal 28 Agustus kalau sampai belum juga tertangani bisa diperpanjang ya? Ya bisa jadi kalau umpamanya penanganan situasi darurat itu masih tidak saya dibutuhkan bisa diperpanjang. Jadi tergantung situasi. Yang pasti kalau Pak Purbaya itu mengatakan anggaran ada. Yang penting bagaimana mengucurkan anggaran itu tepat sasaran dan merata. Tidak boleh satu pun korban bencana di NTT itu terlewat dari bantuan dan kepedulian negara. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini Mas Jaka juga bisa menyumbangkan bagi percepatan penanganan gempa di NTT. Terima kasih Mas Jaka sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, di tengah risiko gempa susulan dan luasnya kerusakan, keselamatan warga dan petugas harus jadi prioritas. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan relawan, dan juga masyarakat harus diperkuat agar setiap bantuan segera tiba di tangan yang membutuhkan dan tidak ada lagi korban yang jatuh karena lambannya penanganan. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.